Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat, damai, dan juga sejahtera. Kali ini kita akan general reading lagi dengan tema penyesalan dia setelah menyakitimu. Sebelumnya perlu diingat kalau ini adalah general reading ya, jadi memang tidak bisa resonate bagi setiap dari kamu yang menonton video ini. Energi juga bisa vice versa atau terbolak dan terbalik. Jadi disesuaikan saja dengan situasi dan kondisi kamu. Oke, kita lihat di sini sudah ada kartu Three of Pentacles, ada Five of Cups, Eight of Wands, Nine of Cups, dan ada kartu di Empress. Dilihat dari energinya, kamu hanya ingin mendapatkan kejelasan ya dari hubungan yang menggantung yang kamu alami, yang kamu rasakan pada saat ini. Karena jelas di sini tidak ada kejelasan, tidak ada jawaban, tidak ada kepastian, dan belum ada kejujuran satu sama lain. Terutama kalau kalian pada saat ini sedang tidak berkomunikasi. Ya sebenarnya kamu dan dia sama-sama masih sayang ya, masih cinta, masih ingin bisa bersama. Tapi kamu ingin melihat pengorbanannya di sini, usahanya. Karena beberapa waktu ke belakang ini kamu melihat ya, bahwa dia ini kayak begitu pasif, begitu cuek, begitu dingin. Sehingga kamu penasaran apakah sebenarnya dia ini masih sayang, masih cinta atau udah enggak lagi ya kepada kamu. Kamu tulus dalam mencintai dia. Kamu ingin bisa memiliki hubungan yang romantis, harmonis, penuh dengan kebahagiaan ya, saling mendukung. Itu hubungan yang kamu inginkan. Tapi ternyata begitu banyak hal, begitu banyak ekspektasi ataupun harapan ya yang kamu miliki yang ternyata tidak sesuai dengan kenyataan, dengan kejadian yang terjadi tentunya yang kalian berdua telah rasakan. Nah di sini dengan hadirnya kartu Five of Cups menandakan dia merasa kehilangan ya, jelas. Dia merasa sepi, dia merasa sendiri. Karena nggak ada lagi orang lain di luar sana yang benar-benar mampu memahami dia. Ya, seperti yang kamu lakukan. Nggak ada lagi orang lain di luar sana yang mampu memberikan dia cinta yang tulus selain kamu. Makanya dia di sini merasa kehilangan. Dia kangen banget sama kamu. Dia rindu. Dia ingin sekali melihat wajah kamu lagi. Ya, senyuman kamu lagi yang begitu manis. Dia ingin menggenggam tangan kamu lagi. Dia ingin ngajakin kamu jalan-jalan lagi. Ya, nonton, makan bareng, menghabiskan waktu bersama. Dia mengenang kembali tentang kebersamaan kalian di masa lalu. Dia juga penasaran ya pada saat ini apakah kamu masih punya perasaan sama dia atau udah sepenuhnya move on. Karena yang jelas dia nggak pengen ya kamu move on dari dia. Karena pada saat ini dia menunggu waktu yang tepat, saat yang tepat untuk bisa kembali, untuk bisa berkomunikasi lagi dengan kamu. Meningkatkan rasa percaya dirinya, keberaniannya untuk mengambil langkah pertama. Setelah kalian mungkin terjeda ya hubungannya, terpisah secara jarak. Dia merasa bersalah, dia merasa menyesal atas apapun kesalahan yang telah dia lakukan kepada kamu. Ya, bisa beda-beda tiap orang. Mungkin ada yang diselingkuhi ya oleh pasangannya. Mungkin kamu sebelumnya pernah mengalami konflik yang berulang-ulang, permasalahan, pertikaian, atau kamu mengalami ya hubungan yang tidak stabil karena seseorang yang kamu fokuskan ternyata tidak konsisten, ya, pelin-pelan,
Atau ada yang berhubungan dengan seseorang yang manipulatif. Seseorang yang janjinya nggak bisa dipegang ya, kata-katanya tidak bisa ditepati. Padahal kalau mengingat kembali ya, sebenarnya kamu jatuh cinta, kamu sayang sama dia itu karena dia menunjukkan keseriusannya ya kepada kamu pada saat itu. Dia menunjukkan kepeduliannya, ya, perhatiannya. Dia menjadikan kamu ataupun membuat kamu merasa spesial. Ya, makanya kamu jatuh cinta sama dia. Tapi kalau dia udah gak memberikan itu semua lagi, ya, dia jadi seseorang yang cuek, jadi seseorang yang dingin, seseorang yang berjarak dan menarik diri, inilah yang membuat kamu dilema, ini membuat kamu bingung. Apakah dia ada orang lain? Apakah dia udah gak sayang sama kamu lagi? Atau ada alasan lain yang membuat dia bersikap seperti ini? Di sini dengan hadirnya kartu Ace of Wands menandakan sebenarnya ada kesamaan-kesamaan ya yang menyatukan kalian berdua. Di sini kalian sama-sama merasakan ikatan batin yang dalam, ada koneksi yang kuat, ada energi jodoh. Kamu merasa kuat ya di saat kamu bersama dengan dia. Kamu merasa aman ya, merasa nyaman. Kamu merasa benar-benar memiliki pengalaman ataupun momen yang sangat-sangat romantis ya, spesial setiap kali kamu bersama dengan dia. Dan dia pun juga merasakan hal yang sama. Dia mengagumi kamu. Ya, kalau kamu cewek, ya dia melihat kamu sebagai seseorang yang cantik, seseorang yang baik, seseorang yang bisa membuat dia itu merasakan kenyamanan yang tidak pernah dia rasakan bersama dengan orang lain sebelumnya. Bahkan jika dibandingkan ya dengan mantan-mantan dia, ya kamu di sini jadi pemenangnya. Kamu adalah pemenang hatinya. Dan kalau kamu cowok, ya di sini dia melihat kamu sebagai seseorang yang ganteng ya, seseorang yang dewasa, bertanggung jawab, seseorang yang tulus, setia ya, dan mampu memahami dia seutuhnya. Makanya nggak heran kalau dia kangen banget ya sama kamu pada saat ini, karena nggak ada lagi orang yang bisa menggantikan kamu di hatinya. Memang ada permasalahan-permasalahan yang harus diselesaikan ya terlebih dahulu pada saat ini di antara kalian berdua. Apalagi di sini dengan hadirnya kartu Nine of Cups, bisa jadi ada kesalahpahaman, bisa jadi ada ketidakterbukaan yang membuat hubungan jadi kacau ya, hubungan jadi berantakan. Kamu merasa nggak dimengerti, nggak disayangi, dan dia juga merasakan hal yang sama. Makanya dengan hadirnya kartu Nine of Cups, pada saat ini hubungan kalian sedang diuji. Ya, ini membutuhkan kesabaran yang ekstra, baik dari kamu maupun dari dia. Karena sebenarnya kalian berdua masih saling sayang, masih saling cinta, masih saling merindukan. Ya. Dan ada tindakan yang memang akan dia lakukan di sini dengan hadirnya kartu di Empress. Dan tindakan itu adalah untuk bisa mengekspresikan kembali cinta yang selama ini dia tahan, dia tekan, dia pendam di dalam hatinya. Kenapa dia melakukan itu semua? Ya bisa karena emosinya, bisa jadi karena amarahnya, ya, bisa jadi karena rasa gengsinya, yang membuat dia menahan ya rasa cinta dan rasa sayang yang seharusnya dia ungkapkan, yang seharusnya dia ekspresikan kepada kamu. Jadi kalau sebelumnya ada konflik, ada permasalahan yang masih menggantung, ya ini perlu diselesaikan terlebih dahulu sehingga kalian bisa bergerak maju. Ya, memaafkan masa lalu dan tidak perlu mengungkit-ungkitnya lagi. Oke, kita lihat lagi di sini.
Sudah ada kartu The Lovers, ada kartu Eight of Swords, ada Page of Cups, Ace of Wands, dan ada kartu Six of Swords. Baru mereka ada kartu Six of Wands. Sebenarnya harapan yang kamu miliki di sini sangat simple ya. Sangat mudah. Kamu hanya ingin memiliki koneksi yang kuat, hubungan yang saling dewasa. Ya, kalaupun ada permasalahan bisa diselesaikan dengan baik, tanpa perlu melibatkan emosi yang berlebihan. Karena dengan hadirnya kartu The Lovers ini menandakan tentang komunikasi dan keterbukaan. Karena salah satu kunci keberhasilan dalam hubungan ya tentunya adalah kejujuran dan keterbukaan. Karena kalau saling tertutup, saling dipendam, ya maka hubungan nggak akan stabil. Pasti selalu ada kekesalan, selalu ada amarah, kesedihan. Ya, dan jika itu terus-menerus menumpuk, ya lama-kelamaan akan meledak. Ya, akan ada saatnya di mana kalian benar-benar merasa nggak tahan lagi dengan semua ini. Kamu secara sadar ya memilih dia, dan dia pun juga secara sadar memilih kamu. Karena kalian saling mengagumi satu sama lain, saling merasakan ketertarikan. Ya. Kamu nyaman sama dia. Kamu berbunga-bunga ya hatinya. Jika mengingat tentang awal-awal pertemuan kalian ya. Awal-awal komitmen kalian. Dan dengan hadirnya kartu The Lovers artinya juga semesta merestui hubungan ini. Oke? Akan ada keseimbangan kembali ketika kalian menurunkan ego masing-masing dan mau untuk terbuka pada awal yang baru. Saling memaafkan, ya, saling menunjukkan cinta kembali. Di sini juga dengan hadirnya kartu Eight of Swords, dia merasa seperti terpenjara ya dalam pikirannya sendiri. Dia tahu bahwa dia bukanlah seseorang yang sempurna. Dia punya banyak kesalahan, dia telah melukai hati kamu. Di sini dia menyesal. Dia benar-benar menyesal. Karena dia sekarang menanggung akibatnya. Dia merasa sekarang sedang menjalani karmanya. Karena ketika dia jauh dari kamu, dia benar-benar merasa sedih. Dia merasa galau. Dia juga merasa terluka. Kenapa? Ya karena cuma kamu, satu-satunya yang ada di hatinya. Dia cinta banget sama kamu. Gak ada orang lain yang bisa membuat dia sekagum ini, sejatuh cinta ini, sesayang ini. Dia hanya berharap kalian bisa melepaskan segala energi-energi toksik, energi-energi negatif yang menghambat hubungan ini untuk maju. Dengan begitu kalian akan memiliki kekuatan ya, fondasi yang kuat untuk melanjutkan hubungan ini ke tingkat yang lebih tinggi lagi. Kalau sebelumnya mungkin masih friendzone ya, masih berteman ya, dia di sini ingin melanjutkan ke tahap pacaran ya. Kalau udah pacaran ya dia ingin melanjutkan ke tunangan, kalau udah tunangan ke pernikahan. Dan kalau kamu sudah menikah sama dia sebelumnya, maka di sini dia ingin rujuk sama kamu. Ya pada intinya dia ingin balikan. Udah itu aja. Dia gak mau bersama dengan yang lain. Karena sekeras apapun dia mencoba untuk move on dari kamu, untuk melupakan kamu, dan memilih orang lain, dia merasa dia hanya membohongi dirinya sendiri. Karena hatinya tahu bahwa dia hanya mencintai kamu, bukan orang lain. Oke, kemudian di sini ada kartu Page of Cups ya. Tentunya banyak pelajaran yang kamu ambil beberapa waktu ke belakang ini dari permasalahan-permasalahan yang ada, ya.
Di saat kamu sendiri, kamu banyak belajar. Kamu memiliki pengalaman untuk bisa membantu kamu bergerak maju ke masa depan. Ya. Ada banyak yang sedang menunggu, ya, sedang dalam fase menunggu. Ada yang sedang dalam fase healing, menyembuhkan hati dari luka batin masa lalu. Karena nggak sedikit ya yang memiliki trauma di sini. Apalagi kalau kamu itu udah, ya awalnya udah percaya banget gitu ya sama dia, bahwa dia itu nggak akan nyakitin hati kamu, tapi ternyata masih nyakitin di sini. Ya jadi kekecewaan itu ada, dan itu wajar. Karena memang tidak sesuai dengan ekspektasi dan harapan kamu. Makanya kamu kecewa di sini. Tapi kamu banyak belajar ya dari kesalahan, dan kalaupun kamu memiliki kesalahan juga, tentunya kamu tidak akan ya mengulangi hal itu lagi. Kamu juga berharap dia melakukan hal yang sama. Karena kamu tidak ingin terluka lagi. Kamu tidak ingin hanya dimanfaatkan oleh seseorang. Kamu ingin dicintai, kamu ingin diprioritaskan, kamu ingin disayang, kamu ingin dimanja oleh seseorang yang kamu pilih. Ya. Tentunya semua orang menginginkan itu. Bukannya hubungan yang penuh dengan pertikaian, bukannya hubungan yang penuh dengan konflik, penuh dengan amarah, ya. Menguras energi. Kamu capek ya dengan energi-energi yang toksik, energi-energi yang hanya melelahkan ya pikiran dan perasaan kamu. Kemudian di sini dengan hadirnya kartu Ace of Wands ya menandakan dia ingin jujur sama kamu dan mengatakan bahwa dia berharap akan ada awal yang baru pada hubungan ini. Karena jelas dia nggak bisa jauh-jauh dari kamu. Terlepas dari berapa lama pun kalian sudah berpisah, dia kangen banget. Dia rindu sama kamu, dia sampai memimpikan kamu di dalam tidurnya. Dia tahu bahwa hubungan ini masih bisa diperbaiki, dia tahu bahwa hubungan ini belum benar-benar berakhir. Makanya dia masih bertahan. Makanya dia masih memiliki rencana untuk bisa diwujudkan secepatnya. Dia nggak ingin penyesalannya ini sebagai penyesalan yang sia-sia belaka. Tapi dia ingin penyesalannya ini sebagai awal yang baru bagi dia untuk melakukan hal-hal yang lebih baik untuk kedepannya. Yang bisa membuat kamu lebih bahagia, yang bisa membuat kamu tersenyum. Ya karena kebahagiaan kamu adalah kebahagiaan dia juga. Ya dia nggak pengen sebenarnya melihat kamu menangis, membuat kamu bersedih. Dia pun juga merasa terluka. Ya. Makanya dia ingin terhubung kembali dengan kamu karena dia sudah melihat kamu sebagai masa depannya. Ya. Outcome dari hubungan ini ya ada potensi untuk rekonsiliasi, untuk balikan, untuk rujuk. Setelah menyembuhkan hati masing-masing. Ya karena di sini ada luka yang perlu disembuhkan. Ya setelah itu baru akan ada hari yang cerah ya untuk hubungan ini. Untuk kalian bisa merasakan energi yang lebih romantis ya dibandingkan sebelum-sebelumnya. Dia nggak pengen hubungan ini menggantung ya terus-menerus. Karena bisa berbahaya. Ya, dia merasa ini adalah situasi yang berbahaya. Karena bisa aja semakin dia lama ya untuk datang kepada kamu ya bisa aja nantinya kamu malah ketemu dengan orang lain yang mampu ya membuat kamu lebih nyaman ya dibandingkan dia, dan dia takut hal itu terjadi. Dia nggak mau ya, dia bakal cemburu berat di sini. Dia hanya ingin kamu berbahagia hanya bersama dengan dia. Jadi kalau beberapa waktu ke belakang ini dia sering ya menahan diri, sekarang dia akan melakukan tindakan. Ya, dia akan menunjukkan keseriusannya, usahanya, dan juga pengorbanannya agar kamu bisa percaya
bahwa dia benar-benar serius sama kamu dan bukan hanya ingin mempermainkan kamu. Oke, sekarang akan kita lihat pesan dari semesta untuk kamu. Oke, di sini pesan semesta ya untuk kamu adalah untuk bisa menenangkan diri kamu ya terlebih dahulu, karena memang beberapa waktu kebelakang ini banyak yang sedang galau, sedang sedih ya, kepikiran. Santai aja ya, semuanya sudah berlalu. Ya, segala sesuatu yang buruk itu sudah berlalu dan di sini tinggal sesuatu yang baik ya yang akan datang kepada kamu. Jikalau sebelumnya ada suatu kondisi ya ataupun situasi yang benar-benar membuat kamu terluka, membuat kamu sakit hati, membuat kamu kecewa, ya itu adalah bagian ya dari proses untuk kamu menjalani kehidupan yang lebih baik. Ya karena jelas di sini ada awakening. Ada kesadaran yang lebih tinggi. Ya yang kamu miliki pada saat sekarang yang bisa membantu kamu untuk melihat segala sesuatu dari perspektif yang berbeda. Ya, dan dia pun juga beberapa waktu kebelakang ini juga sering berkontemplasi, ya, memikirkan kembali tentang apa-apa saja yang perlu dilakukan untuk membuat hubungan ini menjadi lebih baik, dan salah satunya adalah komunikasi ya, karena di sini ada kartu communication. Ya, dia ingin berkomunikasi dengan baik sama kamu, membicarakan semuanya dengan baik. Ya, dia akan mengakui kesalahannya. Dia akan mengatakan betapa menyesalnya dia, dan dia nggak akan membela diri. Karena dia tahu kalau dia terus-menerus mempertahankan egonya, ya hubungan ini nggak akan berhasil. Hubungan ini nggak akan berjalan kemana-mana. Ya, saran dari semesta juga untuk kamu adalah untuk bisa mendengarkan ya intuisi kamu, ya kata hati kamu di sini. Karena hati kamu yang paling tahu apakah orang yang kamu tunggu ini adalah jodoh kamu atau bukan. Kalau bukan ya tinggalkan aja. Tapi kalau kamu merasa memang ada ikatan yang kuat gitu ya, ada energi jodoh, ada ikatan soulmate mungkin atau twin flame, seseorang yang memang sudah ditakdirkan untuk kamu, untuk bersama dengan kamu selamanya, ya perlu ada kesabaran ya pada saat ini dalam menjalani prosesnya. Tapi semuanya akan memiliki hasil yang baik. Ya, saya melihat di sini energi yang positif dan kamu akan baik-baik saja ya menjalani semua proses ini. Segala harapan kamu, segala impian kamu akan bisa terwujud dalam waktu dekat. Ya, seseorang yang memiliki koneksi yang kuat dengan kamu akan segera datang, akan segera menjalin komunikasi lagi dengan kamu. Dia akan mencintai dan juga menyayangi kamu dengan sepenuh hati. Oke, seperti itu ya untuk general reading kali ini. Semoga resonate, semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menyaksikan. Bagi kamu yang mungkin ingin personal reading dengan saya, bisa langsung menghubungi saya melalui WhatsApp yang sudah saya sertakan di deskripsi box di bawah. Terima kasih dan salam cahaya.